Hi, hi! Hello, my beloved student. How are you today? I hope you in good health and ready to study. But before that, I ask you to pray. Pray by yourself. Pray, start. Pray, finish. Also help the plant to absorb water and nutrients. Akar juga membantu tumbuhan untuk menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah. Remember what you have learned in chapter 1. Coba kamu ingat kembali apa yang telah kamu pelajari pada chapter 1. The roots of plants can grow towards water. Ya, bahwa akar pada tumbuhan bertumbuh untuk mencari air ya pada tanah. This is mangrove tree atau tumbuhan bakau yang biasa ada di pinggir pantai. Mangrove trees grows in soft mud which does not have contain much oxygen. Jadi tumbuhan bakau itu bertumbuh di lumpur ya, perairan yang berlumpur yang tidak memiliki cukup oksigen. So the tree roots grow above the ground to take in air from the surrounding. Jadi untuk mendapatkan cukup oksigen, akar pada tumbuhan mangrove bertumbuh di atas permukaan tanah untuk mengambil udara dari sekelilingnya, to take in air from the surroundings. Okay, you can see from this picture. And then banyan tree. Banyan tree adalah pohon beringin, tumbuhan beringin. Banyan trees start out as a small plants growing on other trees. Ya, jadi sebenarnya tumbuhan beringin itu mulai
atau diawali tumbuh dengan tumbuhan yang kecil. Lalu akar, their roots grow down to the ground and around the stem on the trees. Jadi tumbuhan lainnya, akar pada tumbuhan lainnya tumbuh ke bawah on the ground and around the stem on the trees. Jadi tumbuh di sekitar tanaman yang tadi, sehingga semakin lama semakin banyak akar-akar tanaman yang ada di sekitar batang. The roots grow down to the ground and around the stem on the trees, ya. Bisa kamu lihat sebenarnya ini adalah bukan hanya satu, tetapi lebih dari satu pohon beringin yang saling bertumpuk-tumpuk di sekitarnya. Oke. The second one, stem. Apa itu stem? Ada yang tahu? Yes, that's right. Stem, batang. Ya, ada yang tidak tahu batang? Tentu semua sudah tahu batang tanaman ya. Bagian keras yang menyokong tumbuhan. The stem support the plant. Menyokong atau mendukung tanaman. Ya. Also spread out the branches and leaves. Tempat melekatnya cabang-cabang tanaman ataupun ranting-ranting serta daun. Jika tidak ada batang, maka tidak ada tempat melekatnya daun ataupun cabang serta ranting. And then to transport water and nutrients from the roots to the leaves. Untuk mengangkut air dan nutrisi dari akar menuju daun. Ingat tadi fungsi akar? Yes, to absorb water from the ground. Menyerap air and nutrition. Ketika nutrisi dan air sudah diserap oleh akar, maka akan diangkut. Jadi seperti ini loh nak. Jadi fungsi batang itu sama seperti kendaraan, mobil, motor, sepeda, pokoknya semua yang bernama kendaraan. Apa sih fungsi kendaraan? Yaitu mengangkut benda ataupun membawa penumpang dari satu tujuan ke tujuan yang lain. Nah, seperti itulah juga fungsi batang. Batang itu seperti kendaraan yang membawa air dan nutrisi dari akar menuju daun. Karena daun juga membutuhkan nutrisi. Untuk apa? Kita akan cek nanti, ada fungsi daun juga. Lalu fungsi yang berikutnya adalah to transport food that is made in the leaves to all parts of the plant. Fungsi lainnya adalah membawa makanan yang dibuat pada daun menuju semua bagian pada tumbuhan. Jadi tadi batang membawa air dan nutrisi dari akar menuju daun. Lalu kebalikannya, batang membawa makanan yang dibuat pada daun untuk disebarkan ke seluruh bagian pada tumbuhan yang membutuhkan. Oke, kalau pada manusia, kira-kira ada yang tahu nggak ya ini fungsinya sama seperti apa pada manusia? Yes, that's right. Sama seperti pembuluh darah ya. Oke, are you understand? Thank you, good job. And the third is leaves, daun. Ya. Semua pasti kenal daun dong. Yes. There are many different shape of leaves. Ada banyak bentuk-bentuk daun ya nak, banyak sekali bentuk-bentuk daun. Nah ini pada gambar ini hanya sebahagian kecil. Jika kamu ingin tahu lebih banyak, kamu bisa langsung mengidentifikasi yang ada di sekeliling kamu, di sekitar rumah kamu. Ada pasti banyak bentuk-bentuk daun ya. You can also see on your textbook page 78. There are 5 different shapes of leaves. Fan shapes, lobe shape,
oval shape, heart shape, and then lunch shape atau runcing, berbentuk runcing ya. Ada heart shape. Do you know what is heart? Yes, hati bentuk love ya, seperti itu. But although leaves can look very different, the main parts of a leaf are the same. Jadi nak, meskipun ada banyak jenis daun yang kelihatan berbeda, tetapi mereka memiliki bagian-bagian utama yang sama, yaitu you can see in this picture and on your page, on your textbook ya, on your textbook page 78. Main parts of a leaf. Yang pertama adalah the blade. The blade, do you know what is the blade? The blade itu adalah permukaan atau helai. Helai daun ya nak, helai daun. Atau tepi daun juga sama. And then chlorophyll allows plants to make their own food. Jadi, karena ada klorofil pada daun sehingga memungkinkan tumbuhan
Singly itu artinya tunggal. Jadi artinya adalah ada beberapa tumbuhan yang bunganya itu muncul pada tangkainya secara tunggal, tidak ada bunga yang lain pada tangkai yang sama. Jadi hanya satu bunga pada satu tangkai. Example, rose and hibiscus. Contohnya adalah bunga apa? Bunga mawar dan hibiscus atau kembang sepatu ya. Other flowers grow in clusters. Jadi sebagian tumbuhan atau bunga muncul secara berkelompok ya. Contohnya apa? Ixora, ini tanaman seperti jarum-jarum ya. Jadi pada satu tangkai dia akan muncul banyak bunga yang sama. Atau bisa juga seperti kamu lihat tanaman anggrek. Jadi pada satu tangkai itu akan banyak muncul bunga. Nah, itu maksudnya adalah grow in cluster. Tumbuh secara berkelompok. You can see on your textbook page 80. Jadi ada beragam warna, brightly color and sweet smelling flowers. Oke. Jadi ada beragam warna dan juga ada yang beraroma. Oke. Tahukah kamu tujuan aroma itu, Nak? To attract insect. Untuk menarik perhatian serangga. Pernahkah kamu melihat kupu-kupu atau serangga lain hinggap pada bunga? Pasti pernah ya. Nanti coba kamu perhatikan sesekali. Apa sih tujuan insek atau serangga hinggap pada daun? Maksud teacher pada bunga? Serangga itu menyerap sari-sari makanan ada pada bunga. Tetapi juga ternyata itu sangat membantu bunga loh. This is an important function of flowers as insect help some plants to reproduce themselves. Jadi ketika serangga hinggap pada bunga, itu bisa membantu untuk reproduksi bunga nanti selanjutnya. Tetapi kita akan bahas on next chapter, oke? Baik anak-anak teacher, sampai di sini sudah paham ya? Thank you, good job. Sampai di sini pembelajaran kita anak-anak teacher. Tetap rajin membaca buku. Meskipun tidak ada tugas, cari tahu kosakata yang sulit dan find from your dictionary. Temukan dari kamus kamu. Stay healthy. God bless you. Bye-bye.